Posisi Israel kian terhimpit karena agresinya di jalur Gaza Palestina menyeret Iran dalam perang. Di tengah berlangsungnya ketegangan di Timur Tengah, Kolombia membuat keputusan yang mengejutkan terhadap rezim Zionis. Kolombia menyatakan menyetop mengekspor batu bara kepada Israel. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro pada Minggu 18 Agustus 2024. Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai aksi protes atas serangan dahsyat Israel di jalur Gaza Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza. Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para Menteri Luar Negeri, Keuangan, Pertambangan, dan Perdagangan. Pemberhentian ekspor batubara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman tersebut. Sebelumnya pada bulan Mei lalu, Kolombia juga telah menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel. Diketahui negara terbesar ke-26 di dunia itu telah mengekspor 5% dari total produksi batu baranya ke Israel. Dengan adanya langkah mengejutkan dari Kolombia ini, kekhawatiran terkait kekurangan listrik di Tel Aviv meningkat. Padahal Israel tengah bersiaga penuh menghadapi ancaman balasan Iran terhadap negara tersebut. Terlebih pasukan IDF juga harus melengkapi persenjataan jelang serangan Teheran. Seorang komandan IDF dilaporkan tewas terkena rudal dari jet tempur F-15 Angkatan Udara Israel di Gaza, Palestina. Tentara tersebut diidentifikasi sebagai Letnan Shahar Ben-Nun. Kematiannya membuat terkejut di kalangan militer Israel sendiri. IDF dalam pernyataannya mengklaim jet tempur F-15 buatan Amerika Serikat itu salah target karena kesalahan teknis. Insiden salah tembak terjadi saat jet tempur tersebut menembak gedung yang berisi banyak tentara Israel. Serangan itu terjadi di pinggiran lingkungan Hamed di bagian barat Han Yunis, Gaza Selatan. Letnan Shahar Ben-Nun menjadi korban tewas satu-satunya dalam insiden ini. Pria berusia 21 tahun itu berasal dari Petah Tikva. Dia adalah seorang komandan di unit pengintaian pasukan terjun payung, Brigade Pasukan Terjun Payung. Sementara itu, 6 tentara lainnya mengalami luka-luka. Angkatan Udara Israel menyebut insiden karena kerusakan pada sistem navigasi bom. Usai kematiannya, Ben-Nun dipromosikan dari pangkat Letnan 2 menjadi Letnan 1. Iran dilaporkan semakin memperluas nuklirnya. Para militer mengungkap kemungkinan langkah Iran soal program nuklir. Wakil Presiden Studi Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan untuk The Heritage Foundation, James Carafano, memprediksi Iran akan mendeklarasikan diri menjadi negara berkekuatan nuklir tahun ini. Menurut Carafano, pendeklarasian itu akan terjadi pada akhir tahun ini. Dia mengaku akan melakukan hal yang sama jika menjadi warga Iran. Carafano menyoroti ketidakpastian politik Amerika Serikat saat ini. Ia pun berpendapat ketidakpastian Pilpres Amerika Serikat telah memberikan peluang penting bagi Iran. Carafano mengakui dalam jangka panjang memiliki senjata nuklir hanya berfungsi sebagai pencegah terhadap senjata nuklir lainnya. Menurutnya, jika Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat dan resmi menjabat presiden, mustahil dia akan mengebom Iran. Sepanjang tahun lalu, pemerintah Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Iran hampir selesai membuat senjata nuklir. Pada Juli lalu, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Iran akan mencapai kapasitas produksi bahan fisil untuk senjata nuklir. Bahan fisil adalah bahan bakar yang mampu mempertahankan reaksi berantai fisi nuklir dengan memanfaatkan energi thermal neutron. Kolombia resmi melarang memasok batu bara ke Israel karena agresi IDF di Gaza, Palestina. Hamas menyambut baik terkait putusan tersebut, bahkan kelompok itu memuji Kolombia dengan menyebutnya sebagai langkah yang berani. Juru bicara Hamas dalam pernyataannya berterima kasih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Hamas juga menyampaikan penghargaan atas sikap berani Kolombia dalam mengakhiri hubungan diplomatik dengan rezim Zionis. Dalam kesempatan itu, Hamas juga menyerukan kepada semua negara untuk memutus hubungan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sebelumnya, Kolombia pada Minggu 18 Agustus 2024 mengumumkan bahwa negaranya menyetop ekspor batu bara ke Israel. Presiden Petro menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai protes atas serangan dahsyat Israel di Gaza, Palestina. Kolombia meyakini Israel menggunakan batu bara dari negara tersebut untuk pembuatan bom yang digunakan melawan warga Palestina di Gaza.
Petro mengatakan tindakan Israel itu sebagai pelanggaran yang berat. Adapun keputusan ini ditandatangani oleh Presiden Petro bersama para menteri lainnya. Pemberhentian ekspor batu bara ke Israel akan berlaku 5 hari sejak pengumuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.